Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pelajaran PPKN hari ini kita akan membahas tentang bab 4, A. Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, halaman 95 sampai dengan halaman 99. Silakan disimak video berikut ini. Kita lanjutkan praktek tanam paksa. Akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut kebijakan politik pintu terbuka. Ya. Jadi mulai tahun 1879, pengusaha-pengusaha asing dibolehkan untuk masuk ke Indonesia ya untuk menanam modal ya. Itu dikenal dengan politik pintu terbuka. Tentunya kebijakan ini menimbulkan dampak bagi warga Indonesia ya. Salah satunya meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi ya. Dengan banyaknya permintaan tentunya sehingga dibutuhkan juga tenaga kerja yang banyak gitu ya. Kemudian dampak positif lainnya adalah lapangan kerja yang terbuka lebar bagi penduduk Indonesia ya. Kemudian perkembangan pendidikan dianggap masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya didirikanlah sekolah-sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli. Ya. Jadi dari politik pintu terbuka tadi, nah pintu terbuka ini menghasilkan efek-efek atau dampak-dampak positif bagi Indonesia ya, yang 3 hal tadi Bapak sebutkan ya. Tentunya hal itu sangat kita nantikan saat itu ya, karena sebelumnya politik etis tidak berjalan dengan semestinya. Awalnya pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan akhirnya dibuka juga sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Ini tentu kebutuhan dari pasar ya saat itu. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi 2 sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Kalau kita di saat ini kita kenal adalah SMA dan SMK gitu ya, itu gambarannya. Jadi saat itu juga ada pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar ya, masih belum menggunakan bahasa Indonesia. Nah inilah beberapa sekolah yang didirikan oleh Belanda. 1. Hollands Indische Kweekschool atau HIK, merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Yang kedua, Hogere Kweekschool adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di beberapa daerah saja. Yang ketiga, Osvia Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau pamong atau dari pribumi. Maksudnya ini untuk calon-calon pegawai negeri gitulah kalau sekarang ya. Ada ikatan dinas nantinya. Nah ini adalah salah satu gedung saat itu gedung pendidikan sekolah tinggi yang ada di Batavia atau saat ini kita kenal Jakarta. Namanya Gedung Stovia. Bahasa Belandanya mungkin agak sulit ya kita sebutkan. School tot Opleiding van Indische Artsen, dan juga sekolah hakim tinggi. Di Bandung pun terdapat sekolah tinggi teknik tinggi, yaitu Technische Hogeschool ya. Baik, itu saja pembelajaran untuk PPKN hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.